Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waffaqona ila tariqi ahli sunnati wal jamaah wa arsyadana binurihi ila daris salamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Raya Al-Akbar, yang saya hormati Mbah Yai Uso dan seluruh jamaah Masjid Raya Al-Akbar. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dohiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat yang saya baca di atas tadi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwasanya esensi dari puasa itu menjadikan dapat atau bisa menjadikan orang-orang yang berpuasa itu semakin menjadi orang yang bertakwa. Puasa intinya takwa. Lebih lanjut, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan sebenarnya takwa itu bukan hanya kesolehan spiritual saja, tapi kesolehan secara sosial, lingkungan, dan moral. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyidatil hasanata amhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi ketika kita itu berpuasa, ada hal-hal yang mungkin buruk ketika kita tidak berpuasa, seperti membicarakan aib orang lain, ghibah, namimah, adu domba, hate speech, menyebarkan berita hoak di media sosial. Tapi karena kita berpuasa, maka perbuatan buruk itu kita ikuti dengan perbuatan baik. Maka sesungguhnya ketakwaan atau kesolehan sosial itu juga penting. Artinya bisa mengangkat moral ekonomi dari umat Islam itu sendiri. Oh, dengan puasa kita bisa merasakan kelaparan orang yang mungkin tidak bisa makan. Tapi karena kita diberikan oleh Allah rizki yang lebih dan cukup, kita bisa membantu sesama muslim dan yang lainnya. Dengan ketakwaan sosial, maka lingkungan kita bisa menjadi harmonis. Lingkungan kita bisa menjadi nyaman, ayem, tentrem. Orang bisa beribadah secara enak, bekerja mencari rizki yang halal secara enak, membimbing keluarga enak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam puasa ini, Rasulullah SAW itu dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau menjelaskan kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa asya'an nas wa asywadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang bisa memanusiakan manusia. Orang yang bisa memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu beliau itu orang yang pemberani, dengan hartanya beliau berjuang. Orang yang tidak punya harta yang lebih, dengan ilmunya dia bisa berjuang. Orang yang memiliki
tenaga dia bisa berjuang. Semua manusia, umat Islam bisa berpotensi berjuang di jalannya Allah. Bisa berjuang untuk keluarga, bisa berjuang untuk lingkungan dan lain sebagainya. Tidak ada alasan kita tidak untuk berjuang. Oh, karena saya miskin, saya tidak berjuang. Tidak, bukan seperti itu. Semua manusia bisa berpotensi untuk berjuang. Yang terakhir, wa'ajuwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Sampai-sampai dalam kitab syarahnya Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan, Imam Nawawi, dermawannya Rasulullah itu secepat kilat. Artinya angin yang secepat kilat itu, dermawan atau sodakoh dan lain sebagainya dari Rasulullah itu sama seperti angin, cepat kilat. Artinya Rasulullah secara spiritual itu luar biasa, secara sosial juga luar biasa, secara harta membantu orang-orang yang membutuhkan itu juga luar biasa, secepat kilat. Maka dari itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dijadikan orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kaya dunia, kaya akhirat, agar kita tetap bisa memperjuangkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan tongkat estafet dari Rasulullah SAW yang bisa menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.